Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Malioboro kelas 9B ingin mempresentasikan Cenderamata Nusantara. Izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama saya sendiri Adri Ahmad Hendra. Yang kedua ada Zian Kagading. Yang ketiga ada Artalita. Yang keempat Nabila Naswa. Yang kelima Tiffany. Yang keenam Fajri. Yang ketujuh Safa. Yang kedelapan Ferdi. Dan yang kesembilan Neo. Pengertian cenderamata Nusantara. Cenderamata adalah suatu barang atau benda yang diberikan sebagai kenang-kenangan atau tanda ingatan dari seseorang atau suatu tempat. Biasanya, cenderamata diberikan sebagai tanda apresiasi atau sebagai pengingat suatu peristiwa, wisata, atau momen tertentu. Barang ini bisa berupa kerajinan tangan, barang khas daerah, atau souvenir lain yang memiliki nilai sentimental dan berhubungan dengan pengalaman tertentu. Misalnya, seseorang yang berlibur ke suatu tempat sering membawa pulang cenderamata khas daerah tersebut sebagai oleh-oleh atau kenang-kenangan. Yang kedua, ada cenderamata Nusantara berfungsi sebagai satu, mengingat budaya dan identitas lokal, berfungsi untuk memperkenalkan dan mengingatkan masyarakat tentang kekayaan budaya lokal serta ciri khas setiap daerah di Indonesia. Dua, ada media promosi pariwisata. Cenderamata seringkali menjadi daya tarik tambahan dan promosi wisata daerah. Ketiga, ada sumber pendapatan ekonomi lokal. Penjualan cenderamata menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat setempat, terutama para perajin dan pengusaha kecil. Empat, ada simbol kenangan. Cenderamata berfungsi sebagai simbol kenangan dari perjalanan mereka. Kelima, ada upaya pelestarian seni dan budaya, membantu melestarikan keterampilan dan seni budaya warisan nenek moyang. Bentuk-bentuk cenderamata Nusantara. 1. Kerajinan tangan dari anyaman. Anyaman dari bambu, rotan, atau daun pandan yang sering dijadikan tas, topi, atau tikar. 2. Patung atau replika seni ukir atau miniatur yang terinspirasi dari seni ukir tradisional Indonesia seperti ukiran kayu khas Bali atau Jepara. 3. Kain tradisional. Kain batik, soket, tenun, ikat, atau tapis yang menggambarkan motif dan corak khas daerah tertentu. 4. Perhiasan emas dan perak tradisional. Perhiasan yang dibuat dengan teknik tradisional seperti cincin, kalung, atau gelang pas dari daerah tertentu seperti dari Bali atau Sumatera. 5. Gamelan miniatur. Replika alat musik tradisional gamelan yang terjadi menjadi simbol budaya Indonesia. Bahan alami untuk pembuatan cenderamata Nusantara. Yang ke-1 ada kayu. Kayu dari berbagai jenis pohon seperti kayu jati, kayu cendana, atau kayu mahoni dapat digunakan untuk membuat patung, bingkai foto, miniatur rumah adat, atau gantungan kunci. Yang kedua ada bambu. Bambu merupakan bahan yang mudah didapat dan sering digunakan untuk membuat berbagai cenderamata seperti anyaman, miniatur alat musik tradisional, atau kerajinan tangan lainnya. Yang ketiga, ada kerang laut. Kerang yang ditemukan di pesisir pantai Indonesia bisa dijadikan bahan utama untuk membuat cenderamata seperti kunci. 4. Batu alam. Batu kali, batu aki, atau batu aki yang banyak ditemuin di berbagai daerah dapat digunakan untuk membuat aksesoris seperti cincin, gelang, atau liontin. 5. Rotan. Rotan sering dipakai untuk membuat anyaman, tas, keranjang, atau tempat penyimpanan yang bisa dijadikan cenderamata. Bahan buatan untuk membuat cenderamata adalah 1. Akrilik, ringan transparan, cocok untuk gantungan kunci dan plakat. 2. Resin, fleksibel, bisa diwarnai, cocok untuk miniatur dan aksesori. 3. Kayu olahan, mudah dibentuk, cocok untuk plakat dan gantungan dinding. 4. Kain flanel, lembut, cocok untuk boneka dan gantungan kunci. 5. Logam, kuat, cocok untuk pin, medali, dan gantungan kunci. 6. Plastik PCV, ringan, mudah dicetak, cocok untuk berbagai bentuk. 7. Keramik buatan,
elegan untuk miniatur dan hiasan dinding. 8. Kaca, tampilan elegan cocok untuk vas dan patung mini. Selanjutnya ada teknik pembuatan cindera mata. Yang pertama ada teknik ukir. Digunakan untuk membuat bahan keras seperti kayu, batu, atau logam. Proses ini melibatkan pemotongan dan pembentukan bahan menggunakan alat ukir untuk menciptakan pola atau desain. Yang kedua ada teknik tenun. Cocok untuk membuat cendera mata berbahan kain dengan menggunakan alat tenun, benang-benang dijalin membentuk pola atau desain tertentu. Yang ketiga ada teknik batik. Pada teknik ini, lilin dipanaskan dan diterapkan pada kain untuk membentuk pola. Setelah itu, kain dicelupkan ke dalam pewarna untuk menciptakan desain yang unik. Yang keempat, ada teknik rajut. Menggunakan benang yang dirajut untuk membuat produk seperti tas, shawl, atau bantal sebagai cenderamata. Yang kelima, teknik sablon. Digunakan untuk mencetak desain pada bahan seperti kaos, tas, atau mug. Yang keenam, lukisan tangan. Menggambar atau melukis langsung pada permukaan keramik menggunakan pewarna atau tinta yang tahan panas. Dan yang terakhir, ketujuh, adalah penyolderan logam. Teknik ini digunakan untuk membuat cenderamata berbahan logam seperti bros, kalung, atau gelang dengan cara menyatukan logam menggunakan solderan panas. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.